Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Aliyah Rahmi. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang eksistensi tradisi nandung pada masyarakat Melayu Rengat, Indragiri Hulu. Eksistensi tradisi kesenian nandung pada masyarakat Melayu Rengat, Indragiri Hulu. Tradisi lisan nandung ini dimulai pada tahun 1298 ketika Kerajaan Indragiri Hulu didirikan. Raja pertama yaitu Raja Merlang I memimpinnya dan dilanjutkan oleh Narasingha I dan Narasingha II yang berkuasa di daerah Melaka. Tradisi nandung yang sudah ada sejak Kerajaan Indragiri Hulu dahulunya dilakukan oleh para ibu-ibu yang menunggu kedatangan suaminya dengan bersenandung, terkadang juga untuk menidurkan anaknya. Ini juga dapat dibuktikan dengan fakta bahwa ibu-ibu pada zaman dahulu menggunakan nandung untuk menidurkan anaknya, bahkan selama beratus-ratus tahun lamanya. Ini menunjukkan juga bahwa tradisi lisan nandung telah ada di Kota Rengat sejak berdirinya Kerajaan Indragiri. Masyarakat Indragiri Hulu, terutama mereka yang tinggal di sekitar kampung seberang, telah mengajarkan nandung kepada generasi berikutnya yang hingga saat ini masih digunakan dan juga dimainkan. Proses penurunan nandung dilakukan secara lisan karena orang tua biasanya menidurkan anaknya sambil bersenandung. Anak-anak perempuan akan mengingat dan mengucapkan dengan baik apa yang mereka dengar. Mereka bertanggung jawab untuk menidurkan adiknya setelah mereka dewasa. Ini juga dapat menjadi kebiasaan baginya jika dia menikah dan memiliki anak nanti. Sejarah perkembangan tradisi lisan nandung di Kota Rengat. Pada awalnya, nyanyian ini hanya terdiri dari lantunan atau nyanyian kalimat La ilaha illallah, tetapi kemudian ditambahkan kalimat-kalimat yang dapat membuat anak tidur saat dalam buayan. Setelah berkembang, nandung menjadi lebih kompleks karena ditambahkan dengan kata-kata yang berbicara tentang agama, nasihat, akhlak, dan pendidikan. Dari waktu ke waktu, masyarakat mulai membacakan syair nandung dengan irama yang sama saat mereka membaca Al-Quran. Pembacaan syair nandung ini menjadi unik dan diwariskan dari generasi ke generasi di keluarga di daerah Kota Rengat dan sekitarnya. Karena irama yang dilantunkan akan berbeda dari segi durasi, ritme, dan melodi, syair nandung yang dibacakan oleh orang yang mahir membaca Al-Quran akan terasa berbeda dari yang dibacakan oleh orang yang biasa. Tradisi lisan nandung di Kota Rengat berasal dari kebiasaan nenek moyang yang dilakukan secara konsisten dan kemudian diajarkan kepada anak cucu mereka dari generasi ke generasi. Tradisi ini berasal dari spontanitas ibu-ibu pada zaman dahulu ketika tidak ada hiburan lain dan bapak-bapak bekerja di pasar, berkebun, dan mencari ikan di sungai. Para ibu-ibu menanamkan nilai moral tinggi dalam syair nandung. Di sekitar Kota Rengat, tidak ada syair nandung yang baku karena dibuat oleh ibu-ibu secara spontan, sesuai dengan kemampuan mereka. Namun, syair nandung ini tetap berisi nasihat, petua agama, dan akhlak mulia. Dudulah si dudu, dudu lah si dudu, tidurlah mata nak sayang. Hai si buah hati, nandonglah dinandong ke pantai lah jenandi, orang berayah nak sayang. Hai dua beranak, bukanlah telangsong nak kita lah kemari memonohan perintah nak sayang. Hai orang yang banyak,
Anaklah endu aja lah Sleman terbang ke tingkap nak sayang. Hai melambai angin, kalaulah rindu pandang lah kelamaan, disitulah tempat nak sayang. Hai kakak kau bermain, dudulah si dudu, dudu lah si dudu, tidurlah mata nak sayang. Hai si buah hati. Sastra lisan Nandung tidak memiliki kosakata baku karena syairnya berasal dari tulisan sendiri maupun dari tulisan sebelumnya. Karena kosakata yang dikuasai oleh setiap penutur sastra lisan ini berbeda, syairnya juga tidak baku. Ada beberapa nilai yang terkandung dalam contoh syair. Yang pertama adalah nilai religius. Perhatikan contoh penggalan syair di bawah ini. Kalau terbujur lintangkan saja, kayu yang bulat belah di tengah. Kalau terlanjur berbuat dosa, bersegera taubat kepada Allah. Syair di atas menggambarkan pengajaran agama Islam, yaitu jika terlanjur atau tidak sengaja berbuat dosa, maka segeralah bertaubat kepada Allah. Nandung juga mengandung nilai moral, yaitu sopan santun dan taat kepada orang tua. Perhatikan contoh penggalan Nandung di bawah ini. Kusembah lurik warna kebaya, dipakai darah 1000 biduan. Berbuat baik pada orang tua, akhlak utama setiap insan. Nandung di atas juga menunjukkan pengajaran dalam agama Islam, yakni setiap anak harus berbuat baik pada orang tua, dan yang menjadi bagian utama setiap manusia adalah akhlak. Penanaman nilai religius oleh orang tua kepada anak-anak mereka melalui sastra lisan Nandung adalah bukti nyata tentang betapa pentingnya mengajarkan agama pada anak-anak sejak usia dini. Pendidikan yang berbasis agama juga diharapkan dapat mempengaruhi perilaku dan karakter pada anak-anak. Eksistensi tradisi lisan Nandung pada perkembangan zaman di Kota Rengat. Eksistensi adalah keberadaan yang dianggap benar-benar sama dengan tradisi, yaitu tradisi yang berlangsung dari generasi ke generasi. Di masa lalu, syair Nandung dinyanyikan untuk menidurkan anak oleh ibunya, tetapi tanpa iringan musik. Dengan perkembangan zaman, lantunan syair Nandung mulai menggunakan iringan musik. Pengaruhnya terhadap pergeseran suatu tradisi paling jelas terlihat dalam perkembangan zaman yang mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk beralih ke arah yang lebih modern. Akibatnya, kebudayaan mereka dianggap sangat tradisional dan ketinggalan zaman, dan lambat laun akan digantikan oleh budaya yang lebih modern. Pola pikir generasi muda terhadap nilai-nilai tradisi yang dulunya menjadi kebanggaan bangsa telah banyak diubah oleh kemajuan teknologi. Tradisi dan kebiasaan masyarakat yang dulunya menjadi simbol suatu daerah telah terlupakan seiring perkembangan zaman. Namun, jika dilihat dengan cermat, tradisi merupakan bagian dari jiwa masyarakatnya. Salah satu contohnya adalah kebiasaan lisan Nandung di Kota Rengatnya saat ini mulai berubah. Berdasarkan penjelasan tadi, maka sebaiknya masyarakat Melayu harus berupaya untuk melestarikan sastra lisan Nandung agar tidak hilang dikarenakan zaman yang semakin maju. Adapun upaya yang bisa dilakukan adalah yang pertama, upaya dari sektor pemerintahan. Pemerintah harus memiliki peran penting sebagai penggerak masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan tradisi di suatu daerah. Pemerintah daerah tidak boleh hanya pasif ketika masyarakat mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian tradisi. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan
Selanjutnya, upaya dari sektor adat. Sektor adat memiliki peranan penting dalam melestarikan budaya dan tradisi. Adat mengandung nilai kebudayaan, kebiasaan, norma, dan hukum suatu daerah. Dalam konteks melestarikan tradisi lisan Nandung di Kota Rengat, adat memainkan peranan penting dengan mengintegrasikan Nandung dalam berbagai acara adat, seperti acara akikah atau memotong rambut anak atau pemberian nama. Nandung dinyanyikan dalam acara akikah saat pemotongan rambut anak sampai anak tersebut tertidur.